Halo friends, kami dari kelompok 4. Baik, kami akan mempresentasikan tentang perubahan dan inovasi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Farhan Fatihillah. Saya Akmal. Saya Sakinah Mawadah. Saya Yufan Sari. Saya Juliani. Saya Muhammad Ali Nadif. Saya Mutiara. Dan saya Syaril Ramadan. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih itu perubahan dan inovasi itu sendiri. Perubahan merujuk pada transformasi atau modifikasi yang terjadi dalam suatu keadaan, situasi, atau kondisi tertentu. Ini bisa bersifat evolusioner atau revolusioner dan melibatkan pergeseran dari keadaan awal menuju keadaan yang baru. Perubahan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, kebijakan, dan organisasi atau baik. Inovasi adalah pengenalan ide, produk, atau proses yang baru yang membawa nilai tambahan atau perbaikan signifikan. Inovasi tidak hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga mencakup penerapan ide-ide tersebut dalam praktek untuk mencapai hasil yang lebih baik atau efisien. Inovasi adalah dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk teknologi, produk, layanan, atau model bisnis. Sementara perubahan bisa bersifat lebih umum dan melibatkan pergeseran secara keseluruhan. Inovasi cenderung berfokus pada pengembangan ide-ide kreatif yang membawa perubahan positif. Keduanya saling terkait dan seringkali menjadi kunci untuk berkembang dan mengatasi tantangan dalam berbagai konteks, baik dalam dunia bisnis, pemerintahan, maupun kehidupan sehari-hari. Inovasi pendidikan adalah perubahan atau pengembangan baru dalam metode, kurikulum, teknologi, atau strategi pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pendidikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik, memenuhi tuntutan zaman, dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi perubahan di masa depan. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu tujuan dalam inovasi pendidikan. Jadi, tujuan dalam inovasi pendidikan ada 4. Namun, saya akan menjelaskan dulu dan selanjutnya dibahas teman saya. Jadi, yang pertama yaitu solusi terhadap suatu masalah. Inovasi dalam pendidikan bisa menjadi jalan keluar dari seluruh masalah yang terjadi. Contohnya perubahan kurikulum merdeka. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Inovasi dalam pendidikan juga dapat meningkatkan produktivitas di dalam pembelajaran, di mana dengan inovasi yang tepat, pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tujuan dalam inovasi pendidikan selanjutnya yaitu beradaptasi dengan zaman. Inovasi juga akan membuat pembelajaran sesuai dengan zaman. Yang terakhir, menghadirkan sesuatu yang baru. Harus selalu ada hal yang baru dalam sebuah inovasi pendidikan. Selanjutnya adalah siklus inovasi mencakup beberapa tahapan, mulai dari identifikasi masalah, ideasi, pengolahan konsep, implementasi, hingga evaluasi. Proses ini terus berulang untuk terus meningkatkan produk atau layanan. Tahapan-tahapan tersebut memungkinkan adaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi. Selanjutnya adalah masalah-masalah inovasi yang menyangkut daerahnya inovasi pendidikan. Mungkin ada beberapa poin yang sempat saya sampaikan yang mungkin termasuk yang pertama, keterbatasan teknologi. Meskipun teknologi telah berkembang pesat, tapi masih ada sekolah di pedesaan dan terpencil tidak memiliki akses teknologi. Yang kedua adalah pelatihan guru. Inovasi pendidikan memerlukan guru untuk belajar bagaimana cara mengajar yang baru. Melanjutkan materi sebelumnya. Yang ketiga, penilaian. Dengan pendekatan baru terhadap pembelajaran, kita juga perlu menemukan cara baru untuk menilai pemahaman siswa. Yang keempat, keterlibatan siswa. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa inovasi benar-benar memenuhi kebutuhan siswa dan membantu mereka menjadi lebih terlibat dalam proses belajar mereka. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk inovasi pendidikan di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, penerapan K13 atau kurikulum 2013 yang harus menekankan pada keterampilan dan kompetensi siswa. Yang kedua, penggunaan media teknologi yang
teknologi yang interaktif. Yang ketiga, penerapan model pembelajaran yang aktif seperti project basic learning dan discover learning. Dan yang terakhir, pelatihan guru secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran jarak jauh dan untuk daerah terpencil. Macam tak betul je budak ni. Itulah tadi video dari pemaparan materi kami. Jangan lupa Like, comment, and subscribe.